Ya, Saudara Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal merespons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak uji materi Undang-Undang Pemilu, sehingga sistem pemilu di Indonesia tetap dengan proporsional terbuka. Politisi Partai Gerindra ini mengajak agar semua pihak menghormati perbedaan pendapat, saling menghormati perbedaan dan berdialog dengan baik dalam merayakan pemilu 2024 dengan semangat untuk memajukan Indonesia tercinta. Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu telah memutuskan menolak uji materi Undang-Undang Pemilu, sehingga sistem pemilu di Indonesia tetap dengan proporsional terbuka, atau mencoblos calon bukan partai politik. Keputusan ini disambut berbagai pihak dengan baik, khususnya para politisi, baik itu yang saat ini masih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, maupun para calon legislatif, yang akan maju bertarung pada Pesta Demokrasi tahun 2024. Sambutan positif ini juga disampaikan beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar. Salah satunya dari Ketua Bapemperda DPRD Kampar, F. Rinaldi, dan Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal. Politisi Partai Nasional Demokrat yang juga sebagai Ketua Bapemperda DPRD Kampar, F. Rinaldi menyampaikan bahwa kita patut bersyukur. Akhirnya para hakim Mahkamah Konstitusi memahami betul esensi dari demokrasi yang ada di Indonesia, bahwa sistem terbuka adalah keniscayaan. F. Rinaldi menilai sudah menjadi kewajiban bagi rakyat untuk menegakkan demokrasi. Menurutnya, pemimpin yang terpilih tanpa keterbukaan menutup asas dari transparansi. Karena tanpa keterbukaan di dalam memilih pemimpin, maka tidak akan bisa meminta pertanggungjawaban pemimpin secara lebih transparan dan terbuka. Politisi yang telah 2 periode duduk sebagai anggota DPRD Kampar ini menambahkan keputusan itu merupakan kemenangan bagi rakyat, dan berharap kedepannya MK bukan hanya lembaga penjaga konstitusi, tapi juga demokrasi. Kami melihat bahwa proporsional terbuka itu memang sudah menjadi keinginan dan kehendak masyarakat secara luas. Dan secara khusus kami di fraksi Nasdem atau Partai Nasdem sangat mendukung dan mengapresiasi yang disampaikan atau putusan dari Mahkamah Konstitusi. Karena dari awal sikap fraksi Nasdem, DPP Nasdem memang menginginkan proporsional terbuka. Sehingga kalau dilaksanakan proporsional terbuka ini, hak masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya, siapa yang ingin dia dudukan, siapa yang ingin dia sampaikan wakil-wakilnya di DPR, itu akan tercapai dan sampai pada tujuannya. Dan harapan Abang dengan pileg ke depan seperti apa jalannya nanti? Kalau untuk pileg itu dilaksanakan dengan secara jujur, adil, dan kemudian kepada penyelenggara untuk bersikap netral, tidak berpihak kepada partai manapun dan juga kepada golongan-golongan tertentu. Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal merespon dengan baik atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak uji materi Undang-Undang Pemilu sehingga sistem pemilu di Indonesia tetap dengan proporsional terbuka. Politisi Partai Gerindra ini yakin melalui pemilu yang demokratis, setiap suara akan didengar, dan keputusan akan diambil berdasarkan kepentingan kolektif dan kesejahteraan seluruh bangsa. Ia menegaskan DPRD Kampar menghormati serta siap menjalankan amanah putusan MK ini. Bahkan politisi kelahiran Kecamatan Tambang ini mengajak agar semua pihak menghormati perbedaan pendapat. Mari saling menghormati perbedaan ini, berdialog dengan baik, dengan semangat untuk memajukan Indonesia tercinta. Itu sesuai dengan aturan Undang-Undang Dasar ya, bahwa pemilu itu memang dilaksanakan terbuka. Jadi juga sesuai dengan harapan semua, tentunya partai politik, di mana ini adalah demokrasi. Demokrasi ini kan adalah terbuka. Jadi mudah-mudahan lah dengan terbuka ini tentu ada demokrasi yang berjalan di masyarakat. Nah, harapan masyarakat kita lihat di bawah memang dimintanya terbuka. Kenapa? Karena pemilihan khusus legislatif ini tentu mereka masyarakat yang memilih siapa yang menjadi wakil-wakil mereka. Mudah-mudahan dengan terbuka ini terpilih nanti wakil-wakil rakyat yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan memang yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjadi ataupun penyambung aspirasi masyarakat di legislatif nantinya. Dan ini kan Ketua juga salah satu caleg yang akan maju di Provinsi Riau. Kalau Ketua melihat dengan terbukanya ini, bagaimana dengan peluang para caleg ini? Ya tentu dengan terbuka ini sistemnya kan demokrasi kan, artinya semua ada peluang. Kembali kita menuju terbuka ini semua ada peluang.
berarti semua caleg yang ikut itu ada peluang untuk terpilih. Nah, ini kembali kepada individu masing-masing, bagaimana sistem dan pergerakan masing-masing mereka di tengah-tengah masyarakat. Jadi inilah integritas yang diperlukan, kerja keras yang diperlukan. Jadi semuanya adil. Siapa yang mendapat suara terbanyak, itulah yang menjadi wakil masyarakat. Jadi sesuai juga ya, secara pribadi saya bersyukur ini terbuka. Jadi semuanya ada kesempatan untuk menjadi wakil rakyat. Dan harapan ketua untuk pemilu ke depan bagaimana nanti? Ya tentu pemilu ke depan ini harapan kita tentu mudah-mudahan pemilu yang jurdil kan, yang jurdil dan adil dan berjalan sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah ditentukan oleh KPU sendiri, itu tanggal 14 Februari nanti 2024. Mudah-mudahan wakil-wakil kita baik itu legislatif maupun presiden nanti terpilih tentu yang sesuai dengan kondisi dan harapan masyarakat seluruhnya. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi terhadap pasal yang mengatur sistem pemilu dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Mahkamah mempertimbangkan implikasi dan implementasi penyelenggaraan pemilu tidak semata-mata disebabkan oleh pilihan sistem pemilu. Menurut MK, perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dalam berbagai aspek, mulai dari kepartaian, budaya politik, kesadaran dan perilaku pemilih hingga hak dan kebebasan berekspresi. Putusan ini diwarnai pendapat berbeda atau dissenting opinion dari satu hakim, yaitu Hakim Konstitusi Arif Hidayat, yang mendorong sistem pemilu proporsional terbuka terbatas. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan.